Makan nih. Hati-hati. Makan, habisin, ngambil terus. Yang motor biar kamu ya, jangan anak-anak kecil ya, kasihan tuh. Pelan. Ya, hati-hati ya orang tua semuanya. Korban ya, yang itu penjual es kue ya, yang lagi rame di medsos, yang ribuan orang minta tolong ke Hotman untuk membantu penjual es kue ini. Saya sudah posting, silakan kalau bisa korbannya atau keluarganya menghubungi Hotman 911. Jangan senang hati, saya akan kirim tim pengacara. Hotman 911 punya tim pengacara di seluruh Indonesia dan tidak dibayar ya, alias gratis. Dia itu dia. Bahannya hancur. Bahannya hancur. Dari spon ya. Itu dia. Dari spon. Kalau dia kue pasti hancur atau gagal. Nah, ini dari spon. Kami Badan Humas dan Bapemsa yang bertugas membuat video tentang menjual es spon di wilayah Kemayoran, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas kegaduhan yang timbul akibat video serta beredar luas di media sosial. Jadi tendang apa semua, dikepet, ditonjok, disuruh paksa sama dia, suruh makan. sempat disekap atau gimana Bapak? Disekap, dikunci sama dia. Oknum anggota TNI diduga fitnah penjual es gabus, terancam dicopot dari jabatan atas perintah Panglima TNI. Dunia maya dan publik kembali dihebohkan oleh dugaan tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh seorang oknum anggota Tentara Nasional Indonesia, TNI. Oknum tersebut diduga melakukan fitnah terhadap seorang penjual es gabus, pedagang kecil yang sehari-hari mencari nafkah di kawasan permukiman warga. Kasus ini menuai sorotan luas karena dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat serta berpotensi merusak citra institusi TNI. Berdasarkan informasi yang beredar, penjual es gabus tersebut dituding melakukan perbuatan yang tidak benar oleh oknum anggota TNI tanpa disertai bukti yang jelas. Tuduhan itu disampaikan di hadapan warga dan aparat setempat sehingga menimbulkan stigma negatif terhadap korban. Akibatnya, penjual es gabus tersebut mengalami tekanan psikologis, penurunan pendapatan, serta rasa takut dalam menjalankan aktivitas berdagang. Merasa dirugikan, pihak korban akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwenang dan mengadukan kasus ini ke institusi TNI melalui jalur resmi. Laporan itu langsung mendapat perhatian dari pimpinan TNI. Panglima TNI ambil sikap tegas. Markas Besar TNI menegaskan bahwa Panglima TNI tidak akan mentoleransi tindakan prajurit yang menyalahgunakan kewenangan atau bersikap arogan terhadap masyarakat sipil, terlebih terhadap warga kecil yang menggantungkan hidupnya dari usaha sederhana. Seorang pejabat TNI menyatakan bahwa Panglima TNI telah memerintahkan pemeriksaan internal secara menyeluruh terhadap oknum yang bersangkutan. Apabila terbukti melakukan fitnah, intimidasi, atau pelanggaran etika prajurit, yang bersangkutan terancam sanksi berat, termasuk pencopotan dari jabatan, ujarnya. Langkah tegas ini disebut sebagai bentuk komitmen pimpinan TNI dalam menjaga disiplin, kehormatan, dan kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan negara. Ancaman sanksi dan proses hukum militer. Dalam aturan internal TNI, setiap prajurit wajib menjunjung tinggi nilai Sabta Marga dan 8 wajib TNI, salah satunya adalah melindungi dan mengayomi rakyat. Tindakan memfitnah warga sipil, apalagi pedagang kecil, dinilai sebagai pelanggaran serius yang dapat dikenai sanksi administratif, hukuman disiplin, penurunan pangkat, hingga pencopotan jabatan. Selain sanksi internal, tidak tertutup kemungkinan kasus ini berlanjut ke proses hukum apabila ditemukan unsur pidana seperti pencemaran nama baik atau penyalahgunaan wewenang. Analisis, ujian integritas dan kedekatan TNI dengan rakyat. Kasus ini menjadi ujian penting bagi integritas dan profesionalisme TNI. Selama ini, TNI dikenal sebagai institusi yang dekat dengan rakyat dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Namun tindakan oknum seperti ini berpotensi merusak citra tersebut apabila tidak ditangani secara tegas dan transparan. Pengamat militer menilai bahwa respons cepat Panglima TNI merupakan langkah krusial untuk menunjukkan bahwa institusi tidak melindungi oknum bermasalah. Penindakan tegas justru akan memperkuat kepercayaan publik dan membuktikan bahwa TNI berdiri di atas hukum dan keadilan.
Di sisi lain, kasus ini juga menjadi pengingat penting bagi pembinaan mental, etika, dan sikap humanis prajurit dalam berinteraksi dengan masyarakat sipil, khususnya kelompok ekonomi kecil yang rentan terhadap tekanan dan intimidasi. Penutup, hingga kini, proses pemeriksaan terhadap oknum anggota TNI tersebut masih berlangsung. Publik berharap Panglima TNI mengambil langkah tegas dan adil agar kasus ini menjadi pelajaran penting baik bagi internal TNI maupun bagi perlindungan masyarakat sipil. Penegakan disiplin yang konsisten diharapkan mampu menjaga kehormatan TNI sebagai institusi pertahanan yang selalu berpihak kepada rakyat.